Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Ya, Bapak berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kita kembali bertemu dalam pembelajaran agama Kristen. Kali ini Bapak ingin membahas mengenai 4 soal yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Ya, di sana ada 4 soal. Soal pertama adalah jelaskan konsep satu hari yang dipahami oleh bangsa Israel. Di video sebelumnya, saya sudah singgung sedikit mengenai kata satu hari, di mana di sana kita sudah melihat bahwa ada seorang pemilik kebun anggur yang memperkerjakan pekerja di kebun anggurnya. Di sana mereka bekerja mulai dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, ya, jam 12 siang sampai jam 5 sore. Dan semua mereka mendapatkan upah yang sama. Dan ternyata mereka bekerja dalam satu hari. Nah ini, bagi si pemilik kebun anggur, mereka semua bekerja satu hari. Nah ini erat kaitannya dengan konsep atau pemahaman hari yang dipahami oleh bangsa Israel. Hari yang dipahami oleh bangsa Israel tidak seperti hari yang kita pahami di sini. Ya, hari yang dipahami oleh bangsa Israel tidak hanya berpatokan 24 jam, tetapi hari identik dengan terang. Ya, ingat, hari yang dipahami oleh bangsa Israel identik dengan terang. Jadi selama masih ada terang, jam berapapun itu, sampai sore hari, sampai matahari terbenam, itu dihitung satu hari. Jadi ketika seorang bekerja jam 5 sore sampai matahari terbenam, walaupun cuma 1 jam, bagi pemahaman bangsa Israel itu tetap satu hari. Jadi dalam pandangan orang Israel, hari itu identik dengan terang. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan HAM bersifat universal? HAM bersifat universal artinya kita tidak memiliki HAM karena kita adalah warga negara tertentu, tetapi karena kita adalah warga negara manusia. Artinya, saya memiliki hak bukan karena saya adalah seorang anak pejabat. Saya memiliki hak bukan karena saya adalah anak dari seorang penguasa, tetapi saya memiliki hak atas diri saya karena saya adalah warga negara manusia. Jadi sebagai warga negara manusia, saya memiliki hak yang sama dengan manusia yang lainnya dimanapun saya berada. Karena di mata Tuhan, setiap manusia itu sama. Lalu yang kemudian, hukum dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 menganut hukum lex talionis yang artinya, nah ini, hukum lex talionis artinya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Ya, ketika seseorang menghilangkan atau melukai mata orang lain, maka sebagai ganjaran atas perbuatannya, dia akan memberikan atau dia akan dihukum sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan. Ya. Kalau dia melukai matanya, maka matanya juga akan dilukai. Ingat, unsurnya sakit hati, unsurnya dendam. Ya, ketika seseorang melukai orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain, hukum ini tidak berlaku. Ya. Maka seseorang yang melukai atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa disengaja dan tidak ada unsur dendam atau sakit hati, maka seseorang itu akan dibuang atau ditempatkan di kota-kota perlindungan. Nah, jadi kota-kota perlindungan itu adalah hukuman bagi orang yang melukai orang lain atau menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak disengaja.
Nah, itu sebabnya seseorang yang melukai orang lain, mereka akan dihukum dengan hukuman yang sama. Kenapa? Karena pada saat itu penjara untuk orang-orang seperti ini tidak ada. Ya, penjara untuk orang-orang seperti ini tidak ada. Penjara pada zaman itu adalah bagi orang-orang yang dianggap menghina pemerintah, yang dianggap sebagai penjahat, ya, penjahat pemerintah. Contoh misalkan, ya, kalau saya seorang yang tidak suka terhadap pemerintah, maka saya akan mencari cara supaya pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik. Nah, karena saya dianggap sebagai orang yang mengancam pemerintahan ini, maka saya akan dimasukkan ke penjara. Nah, jadi penjara pada saat itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melawan pemerintah, tidak bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan membunuh seseorang atau dengan melukai orang lain. Jadi hukum lex talionis atau mata ganti mata itu berlaku bagi bangsa Israel pada saat itu. Lalu yang kemudian, bagaimana pandangan kita mengenai hukum lex talionis? Apakah relevan atau tidak? Nah, ini. Ya. Hukum ini bisa relevan dan bisa tidak. Kenapa? Ya, hukum ini bisa relevan karena kenapa? Pertama, seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan disengaja atau dengan direncanakan, maka hukumannya adalah, kalau tidak hukuman seumur hidup, maksimal hukuman mati. Jadi dengan kata lain, kalau saya menghilangkan nyawa orang lain dengan ada unsur benci, ada unsur dendam. Dengan kata lain, apa yang sudah saya lakukan itu saya rencanakan secara matang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan itu bisa saya lakukan. Maka hukum nyawa ganti nyawa ini berlaku. Tetapi kemudian ketika saya di zaman sekarang ini, ketika saya melukai orang lain walaupun unsur sengaja, misalkan saya menghilangkan mata seseorang atau melukai tangan orang lain sih, maka ganjarannya tidak ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tidak ada. Yang ada adalah ketika saya melukai orang lain dengan saya sengaja, dengan unsur dendam, unsur benci, maka ganjarannya ada. Saya akan kena hukum dengan hukuman penjara. Ingat, perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang adalah, sekarang hukum tentang hal itu sudah ada. Hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu sudah ada. Ketika zaman bangsa Israel atau zaman dulu, itu tidak ada hukum yang mengatur mengenai hal itu. Jadi hukum yang dipahami, jadi hukum yang ada pada saat itu hanya berlaku bagi orang, atau penjara pada saat itu hanya berlaku bagi orang yang menentang pemerintah. Nah, jadi itulah penjelasan dari tugas yang sudah saya berikan. Demikian, mudah-mudahan kita menerima manfaat dari penjelasan ini. Terima kasih, Shalom.